Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Nurul Huda Kedunganten Tanggulangin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jemaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini jamaah sekalian, boleh jadi saudara kita atau tetangga kita berduyun-duyun pulang daripada menunaikan haji. Bahkan jamaah sekalian, seluruh dunia kaum muslimin sekitar 3 juta setelah melaksanakan ibadah haji dan sekarang kembali kepada negaranya masing-masing dalam rangka untuk menyempurnakan agamanya,
Karena haji itu termasuk rukun Islam yang kelima. Dan sebagai seorang muslim yang sudah mampu menjalankannya, alias untuk menyempurnakan agamanya. Mudah-mudahan jamaah sekalian, saudara kita, tetangga kita seluruhnya dijadikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam manasik haji itu ada 6 jamaah sekalian. Setiap Allah memerintahkan dalam syariatnya, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu haji, pasti makna yang terkandung di dalamnya luar biasa jamaah sekalian. Selain kita jadikan kewajiban untuk ibadah kita, ritual kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini jamaah sekalian, sedikit kita sampaikan apa makna daripada manasik haji itu. Yang pertama yang dilakukan adalah ihram. Ihram artinya jamaah sekalian berniat untuk haji yang dimulai dari mikot itu. Setelah itu dianjurkan untuk memperbanyak kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Yang intinya jamaah sekalian, ya Allah, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Setelah itu jamaah sekalian, la syarika laka labbaik. Setelah itu ya Allah, aku tidak menyekutukanmu ya Allah, tidak berbuat syirik ya Allah. Ini jamaah sekalian, artinya yang pertama kali ditekankan di dalam manasik haji, di dalam ihram itu adalah untuk tidak menjalankan, melakukan berdekatan dengan perbuatan syirik. Artinya kita sebagai kaum muslimin mengawali, mengutamakan, menomorsatukan yang namanya akidah ini, yang namanya tauhid. Karena apa jamaah sekalian? Karena akidah itu kalau kita umpamakan sebuah bangunan adalah pondasinya. Ketika bangunan itu pondasinya kuat, dicor, dibetoneser, dipaku bumi, kokoh, bangunan itu di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dia tidak akan tergoyahkan. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika bangunan itu pondasinya sudah tidak kuat, pondasinya keropos, lalu di tingkat 2, tingkat 3 berbanyak-banyak amalan, tapi pondasinya, akidahnya tidak kuat, tidak lurus, tidak hanif, masih melakukan kesyirikan. Tunggu saja bangunan itu jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang dia akan roboh. Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Itulah jamaah sekalian makna daripada ihram. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin, dari makna ihram ini, manasik yang pertama kali dilakukan ini, hendaknya kita menguatkan akidah kita, meluruskan tauhid kita, dan yang terpenting jauhi kesyirikan. Jauhi kesyirikan. Ini pesan dari ihram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, di dalam manasik haji itu disebut tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang dimulai di Hajar Aswad. Dan tawaf ini jamaah sekalian terus dilakukan kaum muslimin ketika waktu umroh, ketika waktu haji, terus karena bergantian. Maknanya apa jamaah sekalian? Sebagaimana Allah menciptakan bumi kita, bulan, matahari, dan galaksi yang diperkirakan ada 170 miliar galaksi, yang kita ini di dalam galaksi Bima Sakti itu saja sudah luar biasanya, tapi diperkirakan ada 170 miliar galaksi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan semuanya dalam keadaan berputar jamaah sekalian. Sebagaimana makna daripada tawaf itu juga berputar terus. Sebagaimana kita lihat dinamo, kita lihat mesin juga berputar kalau kepingin bergerak. Maknanya apa jamaah sekalian? Di dalam Al-Quran itu hendaknya kita juga berputar terus. Berputar apa jamaah sekalian? Berputar dan fokus dan juga maksudnya istiqomah di dalam kebaikan. Yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terus berlomba-lomba dalam kebaikan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Ini jamaah sekalian. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, dalam manasik haji itu disebut sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang sejarahnya kita sudah tahu semua. Yang dahulu Siti Hajar untuk mencarikan air anaknya yang masih bayi yang bernama Ismail. Cuma maknanya apa jamaah sekalian? Kalau kita artikan Safa itu suci jamaah sekalian, dan Marwah itu sempurna. Artinya ketika kita menginginkan kesempurnaan sebagai manusia, sebagai al-insanul kamil, manusia yang sempurna, hendaknya berangkat dari kesucian. Baik suci zahir kita, lebih-lebih suci hati kita. Oleh karena itu syarat orang itu masuk surga dan penduduk surga itu memang berangkat daripada orang yang suci. Karena kesempurnaan itu juga surga itu.
Seseorang sebagai penghuni surga itu yang mampu menghilangkan kesombongannya, yang mampu menghilangkan keangkuhannya. Makanya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang suci, irji'i, kembali. Ketika kembali itu ke surga, harus dimulai dengan mutmainnah, dengan hati yang suci itu. Inilah jamaah sekalian makna daripada sa'i. Setelah itu dalam manasik haji itu yang keempat adalah wukuf jamaah sekalian. Wukuf ini inti daripada haji yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dibayar dam. Semuanya, baik yang tua, baik yang sakit harus ke Padang Arafah. Maknanya apa jamaah sekalian? Disinilah Allah memberi gambaran, memberi miniatur yang nanti kita juga dikumpulkan seluruh umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai kiamat, yaitu di padang mahsyar. Ini jamaah sekalian yang sekarang diperlihatkan oleh Allah di padang Arafah, yang semuanya itu sama. Allah tidak melihat jabatannya, tidak melihat kulitnya, tidak melihat wajahnya, tidak melihat mazhabnya, tapi yang dilihat adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku itu adalah orang-orang yang paling baik ketakwaannya. Inilah jamaah sekalian makna wukuf, yang di situ merenung, muhasabah, menghitung. Karena di padang mahsyar itu juga disebut yaumul mizan, hari pertimbangan, yaumul hisab, hari perhitungan. Dan di padang Arafah, di wukuf ini merenung, muhasabah. Yang kalau kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah dirimu sebelum nanti kamu dihisab. Ini jamaah sekalian makna daripada wukuf. Lalu yang kelima jamaah sekalian, yakni melempar jumroh, melempar 3 jumroh. Jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Yang sejarahnya kita sudah tahu semuanya. Yang ketika itu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, lalu dilaksanakan dan sempat digoda 3 kali. Makanya melempar jumrahnya juga 3 kali. Jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Artinya apa jamaah sekalian? Kita sebagai hamba Allah hendaknya meniru sebagaimana Nabi Ibrahim. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, yang penting taat. Ini jamaah sekalian, yang penting taat kita jalankan. Dan ketika kita taat, pasti akan ada godaan. Baik itu godaan dari setan maupun dari godaan manusia, minal jinnati wan nas. Tapi ketika kita sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim, mampu menghindari, mampu melempar godaan-godaan itu, lalu pasti Allah akan memberi kejutan, Allah memberi balasan.
itu akan terjadi pada semua kita, dan itu sunnatullah. Ketika orang menjalankan ketaatan pasti diuji oleh Allah. Boleh jadi diuji keluarganya, boleh diuji tetangganya, boleh diuji temannya. Tapi ketika seseorang itu mampu bersabar, mampu melempar dengan doa, dengan zikir, sebagaimana yang dilakukan Ibrahim dan Ismail, Allah akan memberi kejutan, memberi balasan yang luar biasa. Yang pada waktu itu dengan domba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, yakni tahallul. Tahallul itu memotong rambut minimal 3 helai. Maknanya apa jamaah sekalian? Arti tahallul itu sudah halal, sudah selesai, sudah beres. Ketika mulai ikhram dan lain-lain sudah dijalankan dengan baik. Dan itulah sebagaimana diri kita. Ketika kita sudah akidah kita lurus, hanif, kita ibadah, lalu insya Allah kita juga akan tahallul. Halal artinya insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah, yang namanya husnul khotimah. Akhir dengan kebaikan. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan pelajaran, ibrah, inspirasi untuk bekal kehidupan kita di dalam makna daripada manasik haji itu. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.